Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salawatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam hingga saat ini. Kedua kalinya, marilah kita haturkan salam dan salawat kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti, dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Ustazah Rianda Novia Solihah yang berasal dari Masjid At-Taqwa Sanggil. Kali ini Ustazah akan menyampaikan sedikit kisah tentang kisah dan hikmah di atas hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dimulai dari kata hijrah nih. Hijrah itu artinya apa sih? Nah, hijrah artinya yaitu perpindahan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum dan pengikutnya dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nah, kenapa sih Kenapa nggak di Mekah aja? Kenapa harus pindah ke Madinah? Karena Rasulullah pada saat di Mekah telah mengalami banyak hal buruk. Atas wahyu dari Allah, Nabi memerintahkan kepada kaumnya, yaitu umat Islam di Mekah, bahwasanya untuk hijrah berpindah ke kota Yathrib atau Madinah. Saat itu kaum kafir Quraisy pun mengetahui bahwasanya Muhammad yang telah menyuruh umat Islam berpindah menuju kota Madinah. Kaum kafir Quraisy pun iri karena bahasanya mereka takut bahwa akan ada umat Islam yang lebih banyak, lebih berkembang besar di kota Madinah. Kaum kafir Quraisy pun membuat strategi, yaitu untuk membunuh Nabi Muhammad. Nabi pun mengetahui strategi dari kaum kafir Quraisy. Lalu Nabi pun mengutus atau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menginap di rumahnya. Pada saat itu kaum kafir Quraisy sudah mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka membawa senjata lengkap untuk membunuh Nabi sewaktu-waktu Nabi keluar dari rumah. Nabi Muhammad pun selalu berdoa memohon kepada Allah, itu pertolongan Allah pun datang, sehingga pada saat itu yang tiba-tiba kaum kafir Quraisy yang sudah berjajar memenuhi rumah Nabi Muhammad tiba-tiba tertidur dengan pulas. Itu Nabi Muhammad keluar dengan tenang dan menuju ke rumah Abu Bakar. Saat kaum kafir Quraisy terbangun, mereka langsung mengepung rumah Nabi Muhammad SAW dan mereka terkaget bahwa yang mereka temukan adalah Ali bin Abi Thalib. Karena kaum kafir Quraisy tidak menemukan Nabi Muhammad, lalu mereka mengadakan sayembara. Semua masyarakat Mekah berbondong-bondong untuk berusaha mencari di manakah Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad membuat strategi untuk mencari jalan yang lain. Mereka pun berniat untuk bersembunyi dahulu ke Gua Tur. Pada saat itu kaum kafir Quraisy pun berusaha mencari mereka, bahkan hampir ke Gua Tur. Saat itu Abu Bakar sangat ketakutan. Abu Bakar sangat takut bahwasanya nanti Nabi, apabila ketahuan Nabi, akan dibunuh oleh mereka. Lalu turunlah wahyu, yaitu surat At-Taubah ayat 9. Bahwasanya yang artinya janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Ayat itu disampaikan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar agar Abu Bakar menjadi lebih tenang. Saat itu pertolongan Allah pun datang. Di depan mulut gua terdapat sepasang merpati berserta sarangnya, dan ada banyak sarang laba-laba yang menutupi gua. Saat itu kaum kafir Quraisy pun pergi dan tidak berpikir bahwa di sana ada orang. Alhamdulillah, akhirnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar dalam keadaan yang aman. Rasulullah dan Abu Bakar pun sampai ke kota Madinah dengan selamat dan disambut dengan gembira oleh Islam di sana.
Nah, teman-teman, kira-kira apa nih hikmah yang dapat kita ambil dalam cerita ini? Yang pertama, dari kata hijrah tadi, berpindah dari suatu hal yang kurang baik menuju ke suatu hal yang baik. Jadi maksudnya adalah, misalnya nih, kita memiliki suatu kebiasaan yang buruk seperti main YouTube setiap hari dan bukanya itu YouTube yang kurang bermanfaat. Nah, kita ganti menjadi suatu hal yang lebih baik. Contohnya, misal lihat game dan sebagainya, dapat kita ganti menjadi YouTube yang melihat murotal, mengaji, menghafal Quran, dan lain sebagainya. Hikmah yang kedua yaitu jadilah orang yang berani. Tentunya berani dalam apa sih? Berani dalam kebaikan. Berani yang dimaksud adalah seperti berani dari kisah Rasulullah, yaitu berani mendakwahkan Islam atau berani menyampaikan hal-hal yang baik. Yang terakhir adalah ayat pada potongan yang terakhir tadi, yaitu jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, maksudnya gimana sih? Misalkan nih, ya Allah, aku mau jajan tapi aku nggak punya uang. Nah, saat itu tiba-tiba ibu memberi uang untuk jajan. Kita nggak boleh lupa bahwasannya uang yang diberikan oleh ibu adalah rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu teman-teman. Nah, cukup sekian ya cerita yang dapat Ustazah sampaikan. Apabila ada kesalahan, Ustazah mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.